Oke, teman-teman, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi ketujuh, belajar Excel, mencetak file Excel di printer dan PDF. Baik, sebenarnya kalau untuk masalah mencetak ini teman-teman, ini tidak terlalu susah ya sebenarnya. Ya, tinggal file, print, apa susahnya itu. Tapi kenapa saya jelaskan ini? Karena sebelum kita mencetak itu beberapa hal yang perlu kita atur atau kita setting sehingga hasil daripada cetakan itu sesuai dengan yang kita harapkan. Atau kadang-kala itu dia sudah cetak rupanya salah ya. Yang harusnya satu halaman jadi dua halaman, yang harusnya nama tanda tangan ini bukan di halaman 2, akhirnya cetak lagi, dan terakhir itu menghabiskan kertas. Jadi sebagai warga negara yang baik, kita wajib hemat-hemat kertas teman-teman. Lagi era-era digital sekarang ini, diharapkan kertas itu penggunaannya dapat dikurangi. Nah, ini contoh data. Jadi ini ada daftar nilai, lalu endingnya itu ada tanda tangan guru mata pelajaran sama kepala sekolah. Nah, di sini yang perlu pertama sekali kita dalam melakukan pencetakan itu, yang kita atur pertama sekali yaitu kita batasi dulu area yang kita cetak teman-teman. Kalau saya seperti itu, saya ini data yang akan kita cetak, jadi kita blok seperti ini. Dari sini tahan sampai batas yang kita cetak nih, sampai di sini. Dah. Sesudah itu baru kita klik page layout, baru print area, baru set print area. Fungsinya apa ini? Artinya kita set area yang akan kita cetak. Nih, nampak ini? Ada yang tulisan garis putus-putus ini. Artinya kita hanya mencetak yang di dalam ini. Oke. Lalu kedua, kita rubah tampilan. Ini kan tampilan normal ini sama saya ini, normal. Kita rubah tampilan view-nya jadi page layout. Bedanya apa ini nampak? Kalau page layout itu langsung nampak kiri kanan sama atas bawahnya nih. Jadi misalnya ini file kita ini. Nah, ini kolom keterangannya masuk di sebelah kanan. Nah, kalau misalnya tadi kita tanpa ngedit ini, otomatis ini langsung salah. Gak mungkin dong daftar nilai ini ada lalu di lembar kerja berikutnya atau di kertas berikutnya yang muncul hanya keterangan doang. Nah, ini pasti salah. Nah, setelah ini ketahuan, baru kita nyeting, kita atur-atur. Misalnya ini kan terlalu besar ini, agar ini bisa masuk ke, ini kan lembar kedua, bisa masuk ke lembar pertama, berarti ukuran kolom ini kan kita atur. Berarti caranya, kalau misalnya ini solusinya, berarti kita blok yang ini, baru kita atur. Kita menu home ya teman-teman. Kita ke menu home, lalu kita ke format, baru column width, artinya lebar kolomnya. Nah, ini 2 cm, kita buat aja 1. Nah, seperti itu. Tapi terlalu kecil. Jadi kita buat 2 deh. Nah, ini kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya ya, apa yang mau kita atur lagi, yaitu kita atur page layout atau pengaturan kertasnya. Pengaturan kertas itu mulai dari margin, artinya batas kiri, batas kiri kanan, berarti ini margin. Ini namanya margin kanan. Dari atas ini sampai tulis di sini, ini namanya margin. Artinya berapa senti dari atas ini, baru ini sebelah ini margin top, kiri, kanan, baru yang bagian bawah. Nah, kita atur marginnya, custom margin. Misalnya kita buat topnya 2,5, leftnya 2,5, rightnya 2,5, dan bottomnya 2,5. Nah, ini. Lalu di sini ada orientasi, apakah dia berbentuk portrait atau landscape. Nah, tapi biasanya data yang kayak punya saya ini pasti portrait lah ini. Karena kalau dia landscape, nanti kita klik landscape, maka banyak ruang sebelah kanan yang kosong, jelek jadinya. Sementara yang tanda tangan itu berada di bawah. Jadi nggak mungkin seperti ini. Nah, tergantung filenya. Kita buat portrait. Lalu di sini ada size atau ukuran kertas yang akan kita gunakan. Ukuran kertas yang umum digunakan itu biasanya hanya 2 ya.
Kalau bukan A4 ya F4. Kalau A4 itu langsung ada ukuran di sini, tinggal kita klik A4 maka muncul tampilannya seperti ini. Tapi kadang-kala kita butuh F4. Berarti kita harus ngatur lagi dia, berarti more paper size, ukuran. Baru kita klik di sini option. Nah, biasanya langsung muncul ini printer apa yang teman-teman pakai. Kalau saya ini Epson L3110. Nah, di sini kita fokus di dokumen size-nya. Baru kita user defined. Lalu kita atur ukurannya di sini. Kalau dia ukuran F4 itu kan 21 kali 33 cm. Karena ini konversi dalam milimeter, berarti 210 dikali dengan 330. Oke, kalau sudah seperti ini udah oke. Nah, oke. Nah, ini tampilannya kira-kira seperti ini. Nah, artinya ketahuan sama kita. Atau contoh lain misalnya seperti ini teman-teman. Saya copy nih. Saya perbanyak datanya biar lebih ini. Saya copy lalu saya insert. Nah, ada data penambahan kan? Nah, kalau seperti ini kan jadi jelek jadinya. Atau misalnya lagi saya tambahkan lagi di bawahnya ini, datanya bukannya 18 siswa. Saya tambahkan jadi copy, insert copy. Nah, ini kan jadi berantakan semua. Nah, solusi-solusi seperti inilah yang kita atur teman-teman. Jadi kita harus ngatur lagi. Kita lihat dulu. Di sini ada scale. Scale ini adalah ukuran pencetakan di kertas. Berapa persen? Jadi kalau saya kasih 100 ini. Nah, maka dia otomatis dia akan membesar. Nah, solusi lain adalah kita kecilkan kolom yang masih bisa dikecilkan. Seperti ini. Ini kan masih bisa dikecilkan ini. Kecilkan. Masih bisa dikecilkan, yang penting dia jangan terpotong. Lalu ini kan daftar nilai ini kan sama ini. Kita kecilkan dia secara keseluruhan. Caranya kita blok aja biar jangan satu-satu, karena kalau satu-satu lama sekali. Saya kecilkan ini. Kecilkan. Nanti saya kecilkan lagi yang ini kan lama. Jadi bagus dibuat di blok aja semua. Baru kita buat di menu home itu format column width. Nah, ukuran kolomnya berapa? Misalnya 1 cm. Seperti ini. Nah, jadinya cukup dia teman-teman, 1 lembar. Tidak masuk di sebelah kanan. Atau saya atur lagi, misalnya saya buat 1,5. Terlalu besar. Berarti kita buat 1,2 aja. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu ini ada nomor urut, tadi kan kita sudah tambahkan, berarti kita ngatur ulang lagi nomor urutnya. Ini berarti ada 31 siswa jadinya. Nah, lalu ini pengaturan lah, ini kita pindahkan aja ke sebelah kanan. Sorry, ini kita tambahkan ke sini. Kita hilangkan ini. Nah, ini lalu kita lihat dulu beberapa filenya ini. Contoh seperti ini. Contoh misalnya ini masih kiri. Kan ini nggak rapi ya. Atau begini dia masih belum rata tengah. Jadi sebelum melakukan pencetakan itu perhatikan betul dulu data kita sudah rapi atau belum. Jadi dirapikan dulu. Kalau sudah, lihat tanda tangannya terpotong di bawah atau enggak. Ini jadi terdouble gara-gara tadi jadi 2 halaman. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya kita lihat tampilannya di kertas, tinggal kita klik file, print. Nah, inilah nanti hasilnya di kertas kalau kita sudah cetak dengan ukuran tadi F4 21 kali 33 cm, kiri kanannya 2,5, atas bawahnya juga 2,5 cm. Seperti ini. Jadi udah rapi.
Jadi tidak ada tadi yang kasus ini lalu geser ada lebih. Nah, kalau seperti ini, kalau kita print preview atau kita lihat hasilnya, file print. Nah, ini lembar pertamanya, kita geser ke bawah ini, kita sort aja ya teman-teman. Bawah. Hanya inilah lembar kedua. Nah, kan jelek seperti ini. Tidak mungkin ada file yang seperti ini. Nah, kebanyakan sih yang saya lihat banyak yang mencetak, udah dicetaknya baru ketahuan ini, karena kalau kita kasih normal ini tadi teman-teman, saya ulangi, ini file normal. Nggak ketahuan kalau ini terpotong. Apalagi kalau kita belum mengatur print areanya. Seperti itu. Jadi makanya tadi saya jelaskan di awal, ini harus diatur lebih awal biar ketahuan sama kita. Jadi ngeprint pun tidak jadi salah, ya. Jangan sudah print, udah keluar kertasnya salah, terakhir remuk lagi kertasnya, cetak lagi yang baru, akhirnya memerlukan biaya yang sangat banyak. Jadi itu saja materi kali ini teman-teman. Untuk ngeprintnya tinggal file, print, pilih jenis printernya. Karena kebetulan ini saya belum terhubung, tinggal tekan print, selesai. Ya, seperti itu. Kalau misalnya kita pilih PDF, ini Microsoft PDF, tinggal print, selesai nanti cetakannya. Seperti itu. Ya, intinya seperti itu. Kadang-kala ada yang bertanya, Pak, kemana kalau belum ada print PDF yang di sini? Nah, teman-teman tinggal cari aja di Google. Di Google seperti ini, do PDF seperti ini, PDF. Nah, ini tinggal teman-teman download aja, download, nanti install. Kalau sudah diinstal, nanti di Excel kita muncul. Cara lain juga untuk ngasih di PDF, bisa juga seperti ini, file, save as, seperti ini. Baru kita pilih di sini PDF. Yang kita simpan di dokumen. Bisa juga. Itu cara memberikan di PDF secara otomatis. Bisa juga melalui download tadi, kita download, nanti kita install, nanti di tampilan Excel kita kalau kita print, dia muncul PDF-nya seperti ini. Oke, itu aja teman-teman. Intinya kalau mencetak sih gampang, cuman mengatur filenya agak profesional itu yang penting. Oke, terima kasih.